Selamat pagi dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmadiani Rianti Gumilar dengan nomor MPM 1601102500075. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi analisis gigi campuran Moyers yang merupakan tugas tumbuh kembang oklusi gigi. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai analisis Moyers, kita perlu tahu pengertian dari analisis Moyers terlebih dahulu. Analisis Moyers merupakan metode analisis ruang, space analysis, non-radiografik yang digunakan pada periode gigi campuran. Dikembangkan oleh Robert Moyers untuk memprediksi lebar mesiodistal gigi caninus dan premolar permanen yang belum erupsi. Prediksi didasarkan pada jumlah lebar 4 gigi incisivus permanen rahang bawah. Perhitungan menggunakan tabel probabilitas Moyers dengan tingkat kepercayaan 75% yang paling sering digunakan karena dianggap aman secara klinis. Selanjutnya ada tujuan analisis Moyers. Tujuan analisis Moyers yang pertama itu mengevaluasi ketersediaan ruang dalam lengkung rahang bagi gigi permanen yang akan erupsi. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan penyesuaian oklusal selama masa gigi campuran. Yang ketiga, menentukan kemungkinan terjadinya spacing, kelebihan ruang. Yang keempat, crowding, kekurangan ruang atau gigi berjejal. Dan yang terakhir, membantu perencanaan perawatan ortodontis secara dini. Selanjutnya, ada alat dan instrumen utama, berupa Bowley Gauge, model studi Gibbs, dan tabel probabilitas. Bowley Gauge adalah jangka sorong presisi tipe Vernier yang digunakan dalam kedokteran gigi untuk mengukur panjang, lebar, dan ketebalan gigi, pola lilin, serta alat ortodontik. Kegunaan dari Bowley Gauge yang pertama itu mengukur dimensi gigi dan kawat ortodontik, menentukan kebutuhan ruang pada analisis ortodontik, membantu penempatan bracket secara akurat, mengukur ketebalan restorasi dan pola lilin, mendukung pembuatan mahkota dan jembatan yang presisi, dan yang terakhir, akurasi pengukuran hingga kurang lebih 0,1 mm. Yang kedua, ada model studi Gibbs. Model studi Gibbs merupakan reproduksi 3 dimensi gigi dan jaringan lunak rongga mulut pasien pada lengkung maksila dan mandibula. Penggunaannya untuk diagnosis perawatan ortodontik, perencanaan restorasi prostetik cekat maupun lepasan, media presentasi dan dokumentasi kasus, pembuatan custom tray, dan yang terakhir pembuatan alat ortodontik. Selanjutnya ada tabel probabilitas. Ukur dan baris horizontal pada tabel pria atau wanita yang sesuai. Membaca ke bawah pada kolom vertikal yang sesuai akan mendapatkan nilai untuk perkiraan lebar gigi taring dan premolar yang sesuai dengan tingkat probabilitas yang dipilih. Biasanya menggunakan probabilitas 75% daripada rata-rata 50%. Karena meskipun nilai-nilai tersebut terdistribusi normal ke arah crowding dan spacing, crowding adalah masalah klinis yang jauh lebih serius dan nilai prediksi 75% digunakan sehingga melindungi dokter gigi dari sisi yang salah. Perhatikan bahwa gigi seri mandibula digunakan untuk prediksi lebar gigi taring dan premolar mandibula dan maksila. Yang ketiga, mengapa incisivus bawah? Berikut alasan ilmiah pemilihan gigi seri rahang bawah sebagai prediktor utama. Yang pertama, erupsi lebih awal. Incisivus permanen rahang bawah merupakan gigi permanen yang tumbuh paling awal pada fase gigi campuran, sehingga dapat diukur sejak dini. Yang kedua, mudah diukur. Posisinya mudah dijangkau dan lebar mesiodistalnya dapat diukur dengan akurat pada model studi maupun secara klinis. Yang ketiga, korelasi tinggi dengan caninus dan premolar. Total lebar 4 incisivus bawah memiliki hubungan statistik yang kuat dengan ukuran gigi caninus dan premolar yang belum erupsi, sehingga cocok digunakan untuk prediksi. Yang keempat, yang terakhir, itu ukurannya relatif stabil. Incisivus bawah jarang mengalami variasi bentuk atau ukuran, sehingga memberikan hasil prediksi yang lebih reliabel dibandingkan incisivus rahang atas. Mengapa bukan incisivus rahang atas? Berikut adalah alasan-alasannya. Yang pertama, variasi bentuk dan ukuran lebih tinggi. Misalnya, peck shape atau agenesis pada incisivus lateral atas. Yang kedua, korelasi dengan ukuran caninus dan premolar lebih rendah. Yang ketiga, erupsinya lebih lambat sehingga kurang ideal untuk diagnosis dini. Yang keempat, kesimpulan, incisivus rahang bawah dipilih karena erupsi lebih awal, mudah diukur, memiliki korelasi yang kuat dengan gigi yang belum erupsi, dan menunjukkan stabilitas ukuran yang tinggi, sehingga memberikan prediksi yang lebih akurat dalam analisis Moyers. Selanjutnya yang keempat, itu langkah 1, ukur 4 gigi seri.
Cara mengukur, siapkan model studi case, atau dapat dilakukan langsung di dalam mulut. Yang kedua, gunakan digital vernier caliper atau Boley gauge dengan ketelitian sekitar 0,01 mm. Yang ketiga, tempatkan ujung kaliper pada titik kontak mesial dan distal yang paling menonjol dari setiap isi sifus mandibula. Yang keempat, kaliper harus sejajar dengan bidang oklusa saat pengukuran. Yang kelima, catat lebar masing-masing gigi. Gigi yang diukur itu insisifus sentral kanan bawah 41, insisifus lateral kanan bawah 42, insisifus lateral kiri bawah 31, insisifus lateral kiri bawah 32. Selanjutnya, itu menjumlahkan hasil pengukuran setelah keempat gigi diukur. Jumlahkan seluruh lebar mesiodistalnya. Contoh lebar mesiodistal gigi 41 itu 5,4 mm, 42 6 mm, 31 5,5 mm, 32 5,9 mm. Total lebar 4 isi sifus bawah setelah dijumlahkan semuanya itu 22,8 mm. Nilai 22,8 mm inilah yang kemudian dicari pada tabel Moyers, biasanya persentase 75%, untuk memperkirakan jumlah lebar kaninus dan premolar yang belum erupsi pada setiap kuadran. Selanjutnya, yang kelima itu langkah 2, space available. Pengukuran space available, ketersediaan ruang. Space available adalah ruang yang tersedia dalam lengkung rahang untuk menampung gigi kaninus dan premolar permanen setelah gigi sisifus disusun pada posisi yang ideal. Selanjutnya itu langkahnya, menentukan posisi insisifus yang rapi. Atur Boley gauge sesuai jumlah lebar mesiodistal insisifus sentral dan lateral. Tempatkan ujung alat pada garis tengah rahang. Lalu, ikuti lengkung rahang hingga diperoleh titik distal insisifus lateral pada posisi ideal. Mengukur ruang yang tersedia, mengukur jarak dari titik distal insisifus lateral yang telah ditentukan hingga permukaan mesial molar pertama permanen. Jarak ini merupakan space available untuk erupsi kaninus dan premolar. Yang terakhir, mencatat hasil. Pengukuran dilakukan pada sisi kanan dan kiri rahang. Hasil dicatat dalam satuan milimeter pada formulir Mixed Dentition Analysis. Selanjutnya yang keenam itu level probabilitas 75%. Pemilihan tingkat probabilitas pada analisis Moyers itu yang pertama, probabilitas 50% umumnya digunakan oleh klinisi berpengalaman karena memberikan prediksi yang lebih mendekati ukuran gigi sebenarnya. Probabilitas 75% lebih disarankan untuk klinisi pemula karena memberikan pendekatan yang lebih konservatif dan aman. Mengapa Moyers merekomendasikan 75%? Pada tingkat 50% terdapat kemungkinan ukuran gigi yang sebenarnya lebih besar dari hasil prediksi. Jika hal ini terjadi, ruang rahang yang diperkirakan cukup dapat menjadi tidak mencukupi sehingga menyebabkan crowding gigi berjejal setelah gigi erupsi. Crowding lebih sulit dikoreksi, dapat menyebabkan maloklusi dan sering memerlukan perawatan ortodonti yang lebih kompleks. Selanjutnya yang ketujuh itu prediksi ruang mandibula. Prosedur analisis Moyers pada mandibula yang pertama, mengukur lebar 4 isi sifus bawah. Ukur lebar mesiodistal keempat isi sifus permanen mandibula menggunakan Boley gauge. Jumlahkan hasil pengukuran sebagai dasar prediksi. Yang kedua, menentukan posisi ideal insisifus. Tandai posisi distal insisifus lateral kanan dan kiri setelah penyelarasan lengkung rahang. Yang ketiga, mengukur ruang tersedia, space available. Ukur jarak dari titik distal insisifus lateral ke mesial molar pertama permanen pada masing-masing sisi. Langkah yang terakhir itu memprediksi ukuran kaninus dan premolar. Menggunakan tabel Moyers, disarankan probabilitas 75% atau rumus mandibula sama dengan jumlah 4 insisifus dibagi 2 ditambah 10,5 mm. Menghitung diskrepansi ruang. Diskrepansi sama dengan space available dikurang predicted tooth size. Hasil positif, spacing atau ruang cukup. Hasil negatif, crowding atau kekurangan ruang. Selanjutnya yang kedelapan itu prediksi ruang maksila. Langkah pertama itu menggunakan tabel khusus maksila. Setelah total lebar 4 isi sifus bawah diperoleh, jangan membaca tabel mandibula, tetapi gunakan bagian maxillary bicuspid dan cuspid karena ukuran kaninus dan premolar rahang atas berbeda dengan rahang bawah. Yang kedua, memperhitungkan koreksi overjet. Saat menghitung ruang yang tersedia pada rahang atas, perlu mempertimbangkan overjet yang akan dikoreksi. Hal ini karena posisi insisifus atas
sering berubah selama perawatan ortodontis sehingga dapat memengaruhi kebutuhan ruang. Selanjutnya yang ke-9 itu menghitung diskrepansi. Rumus akhir, selisih ruang sama dengan space available, SA, dikurang space required, SR, atau diskrepansi sama dengan SA dikurang SR. Interpretasi hasil itu jika SA lebih besar daripada SR, itu hasilnya positif, terdapat kelebihan ruang atau spacing. Jika SA sama dengan SR, ruang cukup, tidak ada kelebihan atau kekurangan. Tetapi yang terakhir, jika SA kecil dari SR, hasilnya negatif, terdapat kekurangan ruang atau crowding. Komponen space required, SR, pada analisis Moyers, SR terdiri dari lebar incisivus yang sudah ada atau akan disejajarkan, kedua, prediksi lebar caninus dan premolar yang belum erupsi menggunakan tabel Moyers, dan yang terakhir, ruang tambahan yang diperlukan untuk koreksi hubungan molar menjadi kelas 1 bila diperlukan. Komponen space available atau SA, SA adalah panjang lengkung gigi yang tersedia setelah dilakukan pengukuran segmen lengkung dari mesial molar pertama permanen kanan sampai kiri. 10. Interpretasi hasil analisis. Hasil negatif sama dengan crowding berjejal, ruang yang tersedia lebih kecil daripada ruang yang dibutuhkan gigi permanen, menunjukkan adanya kekurangan ruang pada lengkung rahang, gigi caninus dan premolar beresiko erupsi dalam keadaan berjejal atau crowding, dan yang terakhir, semakin besar nilai negatif, semakin besar tingkat crowding yang diperkirakan. Selanjutnya, hasil positif sama dengan spacing atau ruang cukup. Ruang yang tersedia lebih besar daripada ruang yang dibutuhkan gigi permanen, menunjukkan adanya ruang yang cukup atau berlebih pada lengkung rahang, erupsi gigi permanen cenderung lebih mudah, pada beberapa kasus dapat terjadi spacing atau celah antar gigi. Lalu yang terakhir, yang ke-11, itu rumus singkat Moyers. Rumus estimasi alternatif tanpa tabel menggunakan konstanta, ditambah 10,5 untuk mandibula dan 11 untuk maksila. Langkah perhitungan, ukur lebar mesiodistal 4 incisivus permanen mandibula, 2 sentral dan 2 lateral, lalu jumlahkan seluruh lebar keempat incisivus tersebut, bagi hasilnya dengan 2, dan tambahkan konstanta sesuai rahang yang akan diprediksi. Untuk contoh rumus di bawah, yang pertama itu maksila, jumlah lebar mesiodistal 4 incisivus maksila dibagi 2, ditambah dengan 11 mm. Lalu untuk mandibula, jumlah lebar mesiodistal 4 incisivus mandibula dibagi 2, ditambah 10,5 mm. Demikian presentasi mengenai analisis Moyers. Terima kasih, maaf jika ada kekurangan.